Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Saka Putra Eskom Enkom. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknologi Rekayasa Elektromedis, Fakultas Teknologi Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Teori Jaringan Komputer yang merupakan mata kuliah wajib saat semester 3. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan supaya mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, pemahaman untuk memahami dan membangun jaringan komputer dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Adapun gambaran mata kuliah ini di mana mahasiswa mampu memahami teknik dan penyelesaian masalah terhadap aplikasi rangkaian yang meliputi konsep, istilah, dan implementasi jaringan komputer. Proses belajar mengajar dalam sistem jaringan komputer yaitu mengetahui tentang teori dasar sistem jaringan komputer yang dibutuhkan untuk memahami cara kerja umum, bagaimana peralatan elektromedik dapat saling berkomunikasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain dalam standar jaringan komputer. Yang kedua, menguasai konsep teoritis ilmu sistem jaringan komputer, protokol, dan komunikasi berlapis, pengaturan alamat IP, dan pengembangan jaringan sederhana. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme. Yang keempat, mampu mengaplikasikan keilmuan teknologi dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup jaringan, meliputi pemasangan dan instalasi alat, pemeliharaan alat, serta pengembangan alat pada sistem jaringan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menemukanali sistem jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui konsep protokol dan model komunikasi berlapis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui cara kerja internet protokol. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengaturan alamat IP. Yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan pengembangan jaringan sederhana. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Ada 3 metode penyampaian materi yang saya gunakan, diantaranya ceramah, yaitu saya menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa. Biasanya saya akan menggunakan sumber dari buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah lainnya yang sudah saya cek kredibilitasnya terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Saya juga membuat slide presentatif dan interaktif selama penyampaian materi. Saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu interaction, di mana teknik yang saya gunakan adalah teknik diskusi. Pada metode diskusi, saya akan memberikan beberapa topik terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Saya juga akan membuat kelompok kecil mahasiswa yang dibagi atas 3-5 orang per kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat makalah atau presentasi sesuai dengan topik yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu problem based learning. Di sini saya akan memberikan skenario kasus kepada mahasiswa yang sebelumnya mahasiswa sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok nantinya akan menginterpretasi kasus yang telah diberikan dan mencari solusi atas permasalahan yang dipaparkan. Platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana LMS tersebut mahasiswa akan mengisi absensi kelas, mengunduh materi kuliah, mengupload penugasan, dan lain-lain. Saya juga dapat melakukan penilaian melalui platform LMS tersebut. Yang terakhir yaitu assessment.
Asesmen atau penilaian mata kuliah ini yaitu sebanyak teori 100%, terdiri dari UTS 20%, UAS 35%, tugas 10%, keaktifan 15%, dan kehadiran 20%. Baiklah, mari kita saksikan micro teaching saya pada mata kuliah Teori Jaringan Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, terima kasih Ananda semuanya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini Bapak akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah kita itu adalah teori jaringan komputer. Nah, di mana untuk mata kuliah teori jaringan komputer kita harus tahu apa sih jaringan komputer tersebut. Nah, gitu dia. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cara kita mengenal sistem jaringan komputer. Nah, untuk di sini ada representasi jaringan di mana kita harus tahu perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam suatu jaringan. Nah, di sini contohnya yang pertama itu ada end device. Anda tahu apa itu end device? Tidak. End device itu adalah perangkat kerasnya komputer, ya, perangkat kerasnya. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat itu ada yang pertama desktop komputer, kemudian IP phone, lalu ada laptop yang seperti yang sering kita gunakan seperti biasa, kemudian ada printer. Nah, printer biasanya gunanya untuk mencetak, ya, mencetak dokumen dan segala macamnya. Lalu ada wireless tablet, kemudian ada telepresence endpoint. Nah, itu adalah untuk end device. Nah, bagaimana dengan intermediary device-nya atau perangkat perantaranya? Nah, untuk perangkat perantara kita itu menggunakan wireless router. Teman-teman tahu yang wireless router, tahu? Pernah lihat atau pernah dengar? Pernah? Nah, biasanya kalau di lab CBT kita, nah itu ada beberapa router, ya, ada beberapa router di dalam lab CBT. Nah, itu nanti bisa Anda lihat bagaimana cara fungsi kinerjanya. Nah, itu kemudian ada multi-layer switch, kemudian ada LAN switch, ada firewall appliance, lalu ada routernya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah network media. Apa yang disebut dengan network media? Jaringan. Ya, berarti jaringannya, ya, media perantaranya, jaringan perantaranya. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah wireless media, kemudian ada LAN media, dan ada WAN media. Ada yang tahu LAN media? LAN itu apa? Local area network. Oke, mantap. Kalau MAN? MAN itu apa? MAN. Oh, WAN. WAN. Kalau WAN apa? Wide area network. Kalau MAN? Ada satu lagi MAN. Nah, kalau MAN itu adalah metropolitan network. Ya. Jadi kalau LAN itu dia untuk range areanya itu paling jauh itu adalah 100 meter. 100 meter. Nah, jadi ibaratnya untuk koneksi antar ya dekat aja, ruang lingkupnya hanya dekat. Sementara kalau untuk MAN itu bisa antara kampus ini misalnya dengan PT sebelah. Nah, jadi ruang lingkupnya lebih inilah, lebih panjang dia. Nah, itu untuk network media.
Nah, kita masuk ke diagram topologi. Nah, di diagram topologi, yang pertama itu adalah diagram topologi fisik atau physical topologi diagram. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perangkat-perangkatnya apa saja yang dibutuhkan. Pastinya ada server, ada routernya juga ya, kemudian ada laptop, ada klien dan segala macamnya. Nah, ini harus saling terhubung satu sama lain. Kemudian ada diagram topologi logika atau biasa disebut dengan logical topologi diagram. Nah, tapi tetap ya, untuk medianya itu adalah internet penghubungnya. Nah, ada yang bisa lihat perbedaannya di sini, di bagian mana? Kalau dilihat dari sekilas, itu teman-teman bisa lihat paling bawah itu ada, kalau di diagram topologi fisikal dia itu menggunakan IP office. Nah, sementara kalau untuk diagram topologi logikal itu dia menggunakan network. Nah, itu ya, ada perbedaannya. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh topologi ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana LAN itu, local area network itu, untuk penghubungnya, dia hanya ruang lingkupnya skalanya kecil. Sementara kalau untuk WAN itu dia udah mulai skalanya lebih besar. Jadi jaringan penghubungnya itu lebih kuat juga, terus kapasitasnya juga lebih memadai. Nah, oke, kita masuk ke arsitektur jaringan. Untuk arsitektur jaringan ada 4 karakteristik dasar dalam membangun jaringan komputer. Nah, yang pertama, boleh dibacakan Yesi? Untuk yang pertama itu apa? Fault tolerance, yaitu suatu sistem tetap berjalan normal meskipun ada komponen yang rusak pada salah satu komponennya. Oke. Yang kedua, boleh Nabil. Scalability atau kemampuan sebuah aplikasi atau produk hardware maupun software itu tetap bekerja dengan baik saat produk tersebut diubah dalam ukuran ataupun volumenya agar dapat memenuhi keinginan user. Oke. Yang ketiga, quality of service atau biasa disingkat dengan QoS. Nah, silakan Ikhwan. Yaitu kualitas layanan mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss atau kehilangan paket, latensi dan jitter pada jaringan. Oke. Yang keempat, security, Ega. Security yaitu aktivitas untuk melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya. Nah, oke. Di sini sudah teman-teman baca apa sih penjelasan dari keempat karakteristik tersebut. Nah, untuk studi kasusnya itu bisa kita lihat. Nah, untuk studi kasusnya dia seperti ini. Nah, untuk fault tolerance, nah bisa dilihat ada yang kelihatan yang berbeda untuk fault tolerance. Di bagian mana? Di bagian yang tanda silang ya, yang merah ya. Nah, itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Apa tadi penjelasan fault tolerance? Yuk, apa tadi? Walaupun ada komponen rusak pada salah satu komponen, Dia tetap berjalan normal meskipun ada komponen yang rusak. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman semua, ya Anda semuanya, ketika salah satunya rusak, itu masih ada 3 lagi yang membackupnya. Nah, bisa dilihat kan? Ada 3 lagi yang membackupnya, di mana mereka itu saling terhubung. berarti prosedur pemasangannya seperti itu ya? Untuk prosedur pemasangannya, ya itu tergantung bagaimana kita ininya ya, bagaimana kebutuhan akan beberapa, kita kan pasti ada server dan ada klien. Nah, bagaimana kita untuk membutuhkan, misalnya klien maunya berapa. Nah, otomatis kan kalau kliennya semakin lebih banyak, otomatis kita butuh beberapa server. Nah,
otomatis ya itu dia. Kita harus menyediakan beberapa jaringan juga untuk melakukan penghubungannya. Nggak mungkin dong satu server untuk membackup keseluruhannya. Nah, itu juga susah. Makanya selalu ada untuk membackup data. Nah, makanya nanti teman-teman ketika di laptopnya punya suatu data penting yang sangat dibutuhkan, jangan lupa untuk di backup. Oke, kita lanjut. Nah, untuk scalability, penjelasan tentang apa tadi? Scalability dia tentang kemampuan sebuah aplikasi atau produk hardware maupun software untuk tetap bekerja dengan baik saat produk tersebut dirubah dalam ukuran ataupun volumenya agar dapat memenuhi keinginan user. Nah, jadi ya ini tergantung bagaimana kita ya terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan. Usernya pengennya bagaimana, apakah dia diperbanyak, terus datanya diupdate dan segala macamnya. Nah, seperti itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, quality of service atau layanan ya, dalam memberikan layanan. Nah, ini untuk contoh studi kasusnya. Nah, bisa Anda lihat. Nah, terkait dengan yang keempat itu adalah security atau keamanan. Nah, kalau untuk keamanan gimana? Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, terkait dengan keamanan itu ya kita harus ada backup datanya. Nah, makanya kalau di sini, kalau misalnya server kita pun dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu pasti selalu ada backupnya. Nah, misalnya contoh salah satunya di retas nah, bisa dilihat sebelah kanan ya, misalnya di retas. Nah, pasti nggak mungkin dong cuman satu server. Nah, server yang lain pasti kan ada backupnya tuh. Nah, nanti yang untuk membantu agar data pulih kembali, nah itu gunanya di satu servernya lagi. Nah, jadi walaupun misalnya ini diretas segala macamnya, tetap ada backupnya. Makanya kalau misalnya di dunia teknologi, kalau ada yang membobol ya hacker maupun dan segala macamnya, pasti itu ada backupnya. Dia akan dipulihkan kembali pakai antivirusnya dia. Nah, kalau pakai antivirus orang kan berarti kan itu sama dengan merusak kan. Nah, makanya dia pasti ada antivirusnya untuk memperbaiki datanya. Nah, itu kita lanjut. Nah, untuk tren pemanfaatan jaringan. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah membawa perangkat pribadi, bring your own device atau BY. Kemudian yang kedua, kolaborasi online, meeting, laporan, dokumen. Nah, ini sebagai pemanfaatan jaringan ya, banyak gunanya. Kemudian bisa antar komunikasi video. Kalau video kita bisa menggunakan beberapa software seperti Zoom dan segala macamnya, Google Meet. Kemudian ada komputasi awan atau cloud computing, layanan platform, software online tanpa instalasi. Kemudian ada Internet of Things atau IoT, Smart Home dan Smart City. Nah, IoT ini memang sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kita memang harus mengikuti IoT tersebut. Kalau misalnya kita nggak ngikut, ya otomatis kita tertinggal. Betul tidak? Betul ya? Oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini adalah studi kasus untuk perkembangan Telkom. Nah, yang pertama kita sudah ya dari awal pernah kita menggunakan telepon rumah, kemudian telepon seluler atau Telkomsel, kemudian internet IndiHome, lalu sekarang gunakan IoT Antares. Nah, sekarang sudah ada kayak apa? Yang terbaru Starlink kan? Nah, Starlink itu udah yang terbaru, udah baru masuk dia. Semakin kuatlah perkembangan untuk jaringan. Nah, ini adalah keamanan jaringan. Nah, teman-teman bisa dilihat ada ancaman. Ancaman itu bisa berupa virus, worm, Trojan horse, spyware, adware, zero day attack, kemudian DOS, penyadapan dan pencurian data, kemudian pencurian identitas. Nah, bagaimana kita cara untuk mengatasi ancaman tersebut? Nah, pasti ada dong. Nah, yaitu dengan yang pertama kita gunakan solusi dasar terlebih dahulu. Kalau untuk solusi dasar, teman-teman biasanya pasti menggunakan yang namanya antivirus,
kemudian anti spyware, kemudian firewall. Nah, firewall ini bisa kita matikan ya, kita nonaktifkan. Nah, tapi kalau untuk dia virusnya tidak masuk, ya firewallnya harus hidup, harus hidup. Kalau untuk mematikan berarti dia sebenarnya tergantung kita bagaimana kita yakin untuk data kita itu bisa kita selamatkan, itu dia. Nah, kalau solusi dasar ini tidak kurang untuk ininya, untuk keamanan datanya, kita pakai solusi lanjutnya. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada access control list, kemudian yang kedua ada intrusion prevention system atau IPS, kemudian lalu yang ketiga ada virtual private network atau VPN. Nah, teman-teman di sini pasti banyak menggunakan VPN, ya VPN. VPN pasti hampir rata-rata orang menggunakan VPN. Nah, oke. Sebelum ada tugas, ada yang ingin ditanyakan? Atau teman-teman sudah paham dengan apa yang Bapak sampaikan? Sudah mengerti? Ya, silakan. Oke. Tadi Bapak ada jelaskan di situ ada yang namanya LAN, ada WAN, Ya. yang terakhir ada MAN. Ya. Bisa dijelaskan apa tadi itu MAN, Pak? MAN adalah Metropolitan Area Network. Ya, Metropolitan Area Network. Kalau untuk jaringannya, untuk kecepatan jaringannya, dia di atas LAN, pastinya udah di atas LAN. Dan untuk kalau MAN itu range areanya seperti yang Bapak bilang tadi hanya berkisar 1 sampai 10 km untuk range areanya. Tapi kalau untuk yang WAN, Wide Area Network, itu sudah dunia ya. Jadi itu sudah terhubung antar dunia, antar beberapa negara, itulah. Tapi kalau masih MAN, itu ruang lingkupnya masih skalanya 1 sampai 10 km. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan terkait dengan tugas. Nah, teman-teman silahkan nanti buka LMS-nya, silahkan dibuka LMS-nya. Untuk materi Bapak kirim ke LMS, silahkan nanti diunduh, di-download. Kemudian untuk tugas juga nanti teman-teman bisa dicek tugasnya apa saja. Nah, itu ada nanti di LMS-nya, kemudian silahkan dikerjakan. Untuk di LMS itu menggunakan batas waktu selama 1 minggu ya, 1 minggu dari pertemuan sekarang. Nah, nanti silakan dikerjakan. Ketika batas waktunya lewat, otomatis teman-teman tidak bisa mengirim lagi. Oke? Paham ya? Paham. Nah, untuk kesimpulan dari mata kuliah kita ini, ada yang bisa memaparkan? Ada yang bisa menyampaikan? Ada? Sebenarnya inti dari yang kita sampaikan adalah terkait dengan jaringan. Otomatis dia pasti larinya ke keamanan data kan, keamanan data. Nah, bagaimana data kita itu bisa kita safety dengan baik tanpa dari gangguan orang lain. Sebenarnya itu aja sih kesimpulannya. Bagaimana bisa kita, ini loh data saya, data penting saya, bagaimana cara saya membackup-nya, bagaimana cara saya agar data ini tidak bisa diganggu oleh orang lain. Dengan cara menggunakan beberapa seperti yang tadi, antivirus segala macamnya, dan ada solusi dasar, ada solusi lanjutan tadi ya. Nah, bagaimana kita untuk membackup tersebut. Intinya itu dari kesimpulan mengenai materi perkuliahan kita ini. Oke? Cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih semuanya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan ke teman-teman semua bisa diterima, didapatkan ilmunya dan diamalkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Sampai ketemu kita minggu depan dengan pertemuan selanjutnya. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan Bapak. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai.
Selesai? Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.